Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di era klasik kita mengenal Mikhail Tal dengan permainan yang atraktif, penuh tipu muslihat, dan menghibur di setiap partai-partai yang dia lakoni. Di era modern saat ini, kita mengenal seorang Danil Dubov. Walau karakter permainannya tidak mirip persis dengan Mikhail Tal, tapi seringkali permainannya tidak monoton atau tidak membosankan bagi siapa saja yang menontonnya. Seperti partai yang dia mainkan ini kawan-kawan, saat berhadapan dengan Anish Giri di turnamen FIDE Grand Prix Moskow tahun 2019 lalu. Di sini Danil Dubov memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Seperti yang kalian lihat, ini adalah permainan gambit menteri ditolak atau Queen's Gambit Decline. Danil Dubov melanjutkan pengembangan gajah ke G5 mengepin kuda, pion D pukul pion C4, Danil Dubov melanjutkan dengan pion E4. Membuka diagonal petak terang untuk mengancam atau mengincar pion di petak C4 dan berencana tetap akan mendorong pion E ini untuk mengancam kuda. Dan Anish Giri merespon dengan pion B5 untuk melindungi pionnya. Pion A4 lanjut Danil Dubov masih menginginkan untuk pukul pion C4 ini setelah pion hitam pukul pion putih A4 ini. Tapi tidak diladeni oleh Anish Giri memainkan pion C6 untuk memperkuat posisi pionnya. Dubov melanjutkan pengembangan kuda ke C3, pion B4 mengancam kuda kembali ke B1. Dan Anish Giri melanjutkan gajah A6 untuk tetap memperkuat atau melindungi posisi pionnya di petak C4 ini. Dubov melanjutkan dengan pion E5 mengancam kuda, pion H6 balas Anish Giri, dan di posisi ini kawan-kawan, Danil Dubov memutuskan gajah pukul kuda. Bisa saja di posisi seperti ini kawan-kawan, putih memainkan variasi gajah mundur ke H4. Hitam akan tetap mengejarnya dengan pion di G5. Dan jika putih melanjutkan dengan pion pukul kuda, pion hitam akan pukul gajah. Dengan variasi ini, putih tak akan mendapatkan keuntungan apa-apa selain struktur pion hitam yang rusak di sayap raja. Malah variasi ini akan membuat hitam sedikit unggul. Jadi pada posisi ini, Danil Dubov langsung memutuskan gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion pukul pion. Variasi ini sudah sering dimainkan oleh para Grandmaster dunia, dan selalu hitam akan melanjutkan dengan menteri pukul pion di langkah berikutnya. Tapi Anish Giri membuat perbedaan kawan-kawan. Di game ini dia memainkan pion C5, menantang pion pusat putih. Tantangan tidak diterima, Danil Dubov memainkan kuda ke D2, memberikan ancaman pada pion C4, dan Anish Giri tidak melanjutkan pion C pukul pion D4, tetapi mendorong pion ke C3 mengancam kuda. Pion B pukul pion C3 dipukul balik oleh pion mengancam kuda lompat ke E4. Sekarang posisi kuda ini melindungi pion yang ada di peta F6 kawan-kawan, sehingga menteri hitam untuk sementara tidak bisa pukul pion putih ini. Dan Anish Giri melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Di sini ada beberapa opsi bagi putih untuk melanjutkan langkahnya, bisa pukul pion D4 ataupun melakukan pertukaran gajah. Danil Dubov pun memilih untuk menukarkan gajah petak terangnya secara tidak langsung dengan melangkahkan gajahnya ke petak B5 skak. Tidak mungkin bagi hitam untuk menutup skak dari putih ini dengan kuda ke D7 karena gajah akan pukul gajah hitam. Jadi langkah skak ini memaksa gajah hitam pukul gajah putih dipukul balik oleh pion menteri hitam ke D5, memberikan ancaman pada kuda serta pion yang ada di petak B5 ini. Danil Dubov langsung merespon langkah menteri hitam dengan menteri pukul pion D4 menantang pertukaran menteri. Jika hitam memutuskan untuk jual beli menteri kawan-kawan, maka variasi ini akan menguntungkan putih dengan adanya perwira yang cukup aktif di permainan. Sebaliknya, hitam mempunyai masalah dalam pengembangan para perwiranya. Tentu dalam hal ini, putih akan menang posisi dan tempo. Jadi di posisi ini kawan-kawan,
Anies Giri memutuskan untuk pukul pion B5. Daniel Dupov melanjutkan kuda pukul pion mengancam menteri, gajah ke B4 mengepin kuda. Dan coba lihat kawan-kawan, kedua raja pemain ini masih berada di lajur pusat. Raja Putih tidak bisa menghindar dari pimpinan gajah hitam ini dengan melakukan rokade pendek. Karena diagonal petak terang ini kawan-kawan sudah dikuasai oleh menteri hitam. Begitu juga dengan Raja Hitam kawan-kawan tidak akan berani untuk rokade pendek karena ada ancaman skakmat oleh Menteri Putih. Walaupun ancaman skakmat ini bisa dibendung oleh Menteri Hitam di petak G5, tapi kuda putih akan pukul menteri ini. Dan di langkah berikutnya inilah kawan-kawan, Daniel Dupov membuat langkah yang cukup menarik. Melakukan rokade panjang. Rokade ke sisi yang telanjang, tak ada satupun pion yang ada di depan rajanya ini. Tapi coba lihat kawan-kawan, dengan melakukan rokade panjang ini, Putih menyiapkan ancaman skakmat di petak D8. Di sini Anies Giri merespon atau mengantisipasi ancaman skakmat ini dengan menggeser menterinya ke A5. Mengontrol petak D8 sekaligus menyiapkan gajahnya untuk pukul kuda. Dan juga memberikan ancaman skak di peta A1. Langkah ini terlihat langkah yang cukup kuat kawan-kawan, dengan langkah bertahan dan sekaligus menyerang. Tapi jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish menyarankan Menteri Hitam bergeser ke peta B6, mengajak untuk bertukar menteri. Tapi Anies Giri lebih menyukai variasi menteri ke peta A5. Simpel bagi Dupov untuk menghindari ancaman dari gajah sekaligus skak oleh menteri di peta A1 melangkahkan kudanya ke peta B5. Mengorbankan kudanya untuk mendefleksikan posisi menteri hitam agar menteri putih bisa skakmat raja di peta D8. Sekaligus membuka diagonal bagi menterinya untuk mengontrol peta A1. Anies Giri melanjutkan pengembangan kuda A6, menteri putih ke D7 skak, raja ke F8, Daniel Dupov menggeser rajanya ke B1 untuk mengontrol peta A1 kawan-kawan dari ancaman skak menteri hitam. Anies Giri melangkahkan gajah ke A3, membuka ruang bagi menterinya untuk skak di peta B4 di langkah berikutnya. Jika kuda pukul gajah, simpel menteri akan pukul balik. Tapi Daniel Dupov lebih memilih melangkahkan beteng ke D3 untuk mengancam gajah dan membuka ruang pelarian bagi rajanya di peta D1. Menteri hitam ke D4 skak, raja ke C2, menteri ke A4 skak, raja ke D2. Jika di posisi ini kawan-kawan, menteri hitam melakukan skak di peta B2, raja akan ke D1. Jika menteri hitam terus mengejar raja di B1 skak, raja ke E2. Jika menteri pukul beteng, peta D8 ini sudah tidak ada yang membackupnya. Menteri putih akan ke D8 skak, setelah beteng pukul menteri, beteng pukul beteng, skak mat. Oleh karena itu di posisi ini kawan-kawan, Anies Giri hanya melakukan skak di peta A4. Setelah raja putih bergeser ke D2, gajah hitam B4 skak, raja ke E2, dan Anies Giri menggeser rajanya ke G8, menghindari ancaman skak mat oleh putih di peta D8 karena peta E7 serta peta G7 ini dikontrol oleh pion putih ini. Daniel Dupov melanjutkan dengan kuda ke E5, memberikan backup bagi menterinya untuk pukul pion di F7 ini. Didahului oleh Anies Giri melakukan skak dengan menteri ke C2, raja ke F3, dan Anies Giri menggeser betengnya ke F8 melindungi pionnya. Dan akhirnya Daniel Dupov mengeluarkan beteng satunya untuk ikut aktif di permainan. Sekarang kedua beteng putih sudah aktif di permainan. Sebaliknya, dua beteng hitam ini cukup pasif kawan-kawan. Tentu di posisi ini, posisi Daniel Dupov sangat unggul. Permainan dilanjutkan oleh Anies Giri memainkan pion H5 membuka ruang lebih bagi pergerakan beteng ataupun rajanya. Dupov menggeser menterinya ke D4, beteng hitam naik ke H7, menteri ke F4, gajah hitam ke C5 memberikan sokongan bagi menterinya untuk skak di peta F2, ditutup oleh kuda mengancam menteri, menteri ke A2.
Daniel Dubov kembali mengancam menteri dengan beteng di D2, menteri ke D5 skak, raja ke E2, dan gajah ke B4, memberikan ancaman pada beteng putih. Tidak dihiraukan oleh Daniel Dubov memilih melangkahkan kudanya ke C6, membuka open serangan bagi menteri hitam. Menteri pun ke C5. Kuda lompat ke E7 skak, raja ke H8. Sebelum Daniel Dubov melangkah kembali kawan-kawan, di langkah ke-36 ini Anies Giri menyerah. Mengapa Anies Giri menyerah di posisi ini kawan-kawan? Silakan otak-atik sendiri. Yang pasti di 3 langkah berikutnya, Anies Giri kena skakmat oleh Daniel Dubov. Dan coba kita kembali ke momen yang menarik kawan-kawan, yaitu di langkah ke-19. Di posisi ini kawan-kawan, saat mendapatkan pin-pinan dari gajah hitam, Daniel Dubov melakukan rokade panjang ke sisi yang sangat telanjang, di mana tak ada satu pion pun yang ada di depan rajanya untuk memberikan perlindungan. Saya kira langkah Daniel Dubov ini tak perlu dicontohkan kawan, karena sangat beresiko. Engine pun juga mengatakan langkah ini adalah langkah yang kurang akurat dari Daniel Dubov. Tapi Daniel Dubov mampu melewati jalan yang penuh resiko ini dengan memetik kemenangan di langkah ke-36. Saya rasa sampai di sini kawan-kawan untuk video kali ini. Sampai bertemu di partai-partai menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.